Oke, untuk topik diskusi kita hari ini adalah organisasi internal ya, CPU, kecepatan eksekusi CPU, kemudian teknologi yang menentukan kecepatan CPU, multi-core prosesor, kemudian reduced instruction set komputer atau RISC. Nah, mudah-mudahan 30 menit ya bisa nanti. Nah, organisasi komputer selalu saya sampaikan dari awal, konfigurasinya seperti ini, selalu saya ulang ya, dari memori ya, kemudian dari CPU dan input output ya. Kemudian organisasi internal gitu ya. Setiap CPU ini memiliki beberapa perbedaan dan keistimewaan ya. Tetapi organisasi dasarnya sama. Oh ini organisasinya sama ya, terdiri dari control unit ya, arithmetic logic unit, dan register. Jadi apapun CPU-nya pasti ada control unit, ada arithmetic logic unit, dan ada register ya, apapun teknologinya. Nah, ini contoh ya saya lihat. Nah, kemudian kecepatan eksekusi CPU ya, kecepatan ini dinyatakan dalam million instruction per second atau MIPS ya. MIPS ditentukan oleh frekuensi clock. Nah, frekuensi clock untuk komputer tahun 80-an itu clock-nya hanya 4,7 MHz. Dulu hanya 4,7 MHz ya. Komputer dulu clock-nya. Waktu clock seperti itu, komputer itu hard disk-nya adalah 10 megabyte ya. Dengan RAM 256 kilobyte. Nah, waktu itu ya. Kemudian sekarang sudah 3 GHz ya. Atas, di mana sekarang komputer dengan hard disk itu sampai 1 terabyte, kemudian RAM-nya sampai 16 gigabyte. Nah, udah bisa dibayangkan ya dulu. Dulu namanya ada hard disk 10 mega, sekarang satu foto aja 10 mega nggak cukup. Nah, kecepatan eksekusi ditentukan oleh frekuensi clock. Frekuensi clock ini setiap periode dia melakukan fetch ya, satu periode clock ini ya, fetch, periode kedua decode, periode ketiga execute. Nah, dilanjutkan dengan instruksi berikutnya. Nah, jadi clock dan kecepatan pemrosesan, semakin tinggi clock-nya, maka dia akan CPU akan melakukan kecepatan eksekusi yang semakin cepat. Karena gini, semakin tinggi clock-nya berarti frekuensinya semakin tinggi ya. Semakin tinggi berarti waktunya berbeda. Jadi, ini kan frekuensi listrik itu berapa? 50 Hz. Berarti kalau ya, misalkan ya frekuensi listrik ada 50 Hz, ya, berarti dalam satu detik itu ada 50 periode. Ya. Frekuensi listrik kan seperti itu, 50 Hz ya. Jadi dia bisa, kalau diibaratkan frekuensi listrik itu frekuensi clock ya, satu detiknya bisa melakukan 50 berarti ada 50 cycle. 50 cycle kalau fetch, decode, execute berarti tinggal 50 dibagi 3. Berapa instruksi yang bisa dieksekusi. Ini 50 Hz, padahal sekarang adalah sudah sampai 3 GHz. Ini adalah clock dan prosesnya. Nah, siklus fetch, decode, execute ini sudah kita bahas dulu di perkuliahan awal, bahwa
Eksekusi instruksi itu adalah serial, ya. Dari instruksi 1, ya, fetch, decode, execute. Nah, sehingga di sini instruksi 1 memerlukan 3 cycle. Kemudian instruksi kedua itu dieksekusi pada mulai cycle keempat. Jadi adalah instruksi kedua, fetch, decode, execute. Nah, instruksi ketiga pada cycle 7, fetch, decode, execute. Sehingga 3 instruksi ini memerlukan 9 cycle. Bayangkan, 3 instruksi ini memerlukan 9 cycle clock. Nah, kalau clocknya semakin tinggi, ya jelas cycle-nya akan semakin banyak ya dalam 1 detiknya. Nah, ini kecepatan fetch, decode, execute ya untuk 3 instruksi. Nah, sekarang kenapa kok kecepatannya bermacam-macam? Ada yang menentukan teknologi yang menentukan kecepatan CPU. Apa itu? Logic family, ya. Kemudian lebar internal bus, ya. Width of internal CPU bus, ya, basis. Kemudian eksternal CPU, memory bandwidth, dan I/O bandwidth. Nah, jadi ini ya beberapa faktor yang mempengaruhi. Nah, logic family itu kaitannya dengan ini ya gaya. Jadi logic family menentukan kecepatan switching rangkaian digital, kemampuan ini menunjukkan kemampuan menerima frekuensi clock. Nah, sekarang gini, kenapa dulu hanya 4,7, kok tidak dari dulu dibuat 3 GHz? Karena apa? Kaitannya dengan teknologi, ya. Karena teknologi dulu belum mampu menerima clock yang tinggi. Nah, sehingga di sini dari teknologi CMOS, ya, CMOS ini teknologi lambat, konsumsi daya rendah. Kemudian ada TTL, transistor transfer logic, ini lebih cepat. Ada teknologi bipolar, kecepatan optimal, tetapi konsumsi daya tinggi. Nah, jadi peningkatan clock ini membutuhkan perubahan teknologi dan konsumsi daya itu tinggi. Nah, maka dulu digabungkan bagaimana kalau cepat tapi hemat daya. Nah, itu pilihan semua orang kalau seperti itu, ya. Nah, maka di sini digabunglah teknologi bipolar yang cepat dan CMOS yang CMOS yang hemat daya. Nah, sekarang menggunakan teknologi dan ini mungkin ada yang lebih baru lagi, ya. Nah, jadi ini semuanya adalah disebut dengan teknologi semikonduktor. Nah, ini logic family. Nah, ya udah kita tidak bisa menentukan teknologi ini karena kita sebagai pemakai, ya. Terusan kita sebagai pemakai. Ya. Nah, kemudian, sekarang ada width of internal CPU basis. Jadi jalur data yang lebar akan meningkatkan kecepatan operasi CPU. Kenapa? Jadi gini ya, data bus ini bisa 16 bit. 16 bit dari A0 sampai A15. Tetapi internal bus ini bisa 32 bit, gitu kan ya. CPU contoh ya, CPU 8086 tahun 80-an itu 8088 itu internalnya
itu adalah 16, eksternalnya adalah 8. Nah, jadi artinya gini, kalau ini 16, ini 32, kalau akan mengunyah 32 ya dia ngambilnya 2 kali baru digunakan. Kalau yang digunakan hanya 16 bit ya udah sekali aja. Jadi data bus dan internal bus itu bisa berbeda ya. Perbedaannya tapi tidak mungkin data bus eksternalnya itu 32 di dalamnya lebih kecil, tidak mungkin. Yang ada adalah internal bus itu pasti lebih besar dari bus eksternal. Jadi ini adalah lebar bus data internal itu juga menentukan kecepatan CPU. Nah, ini adalah dari pabrikan CPU-nya. Kemudian width of external CPU basis. Ya. Jadi ini kalau tadi itu internal, sekarang adalah eksternal data bus-nya. Nah, data bus ini yang umum sekarang adalah ada yang 8, ada yang 16, ada 32, ada 64. Nah, di dalamnya minimal sama. Nah, sekarang kita sudah berada pada teknologi yang ini 64 bit. Ya. Tadi yang tahun 80-an CPU-nya adalah 8 bit. Bayangkan dari daya angkutnya itu sudah 8 kali lipat, belum kecepatannya. Nah, untuk lebar bus data ini bus data eksternal ya maksudnya ya, akan menentukan generasi CPU. CPU itu CPU berapa bit. Ya. Jadi kalau disebut dengan ini CPU 64 bit, itu yang disebut adalah pasti adalah data bus eksternal, bukan internal. Kemudian memori bandwidth ya. Memori bandwidth adalah laju data maksimum yang disediakan oleh memori ditentukan oleh cycle time. Pembahasan kita sebelumnya memori ya. Memori itu ada memori kan kemarin ada bermacam-macam ya, sampai dari Edo sampai Rambus ya. Nah, itu RAM, memori bandwidth ya. RAM itu ini kan kemarin kaitannya juga dengan frekuensi clock. Dia punya frekuensi clock sendiri. Frekuensi clock ini akan menentukan cycle time dari RAM ya, memori. Jadi teknologi memori itu akan menentukan cycle time dan otomatis akan menentukan memori bandwidth. Kalau tadi itu frekuensi clock pada CPU menentukan kecepatan eksekusi, tapi frekuensi clock di memori menentukan memori bandwidth yang satu aja adalah megabit per second. Ini memori bandwidth. Kemudian I/O bandwidth. Jadi I/O bandwidth, apa itu I/O bandwidth? Ya, coba kalau kamu tahu ya, sekarang yang namanya port yang paling populer itu apa? Namanya adalah USB, ya kan? Nah, USB itu kan ada USB USB 1, USB 2, sampai sekarang ada USB 3. Ya. Apa perbedaannya? Perbedaannya adalah kecepatan transfer data. Itulah yang disebut dengan I/O bandwidth. Ya. Jadi ini I/O bandwidth ya. Kemudian ini ada output yang lain, misalkan I/O itu misalkan kan jadi ini ada CPU ya, kemudian ada RAM, ada I/O ya. Nah,
bukan hanya port itu ada. Jadi misalkan ini ada hard disk ya. Ini ada hard disk ya. Nah, ini akan menentukan I/O bandwidth akan menentukan kecepatan akses ke disk ini. Jadi I/O bandwidth akan menentukan kecepatan. Jadi sekarang kamu punya komputer yang teknologinya mutakhir, tetapi kamu akan menjalankan flash disk yang pertama kali dirilis. Nah, I/O-nya besar, tapi bottleneck pada kecepatan flash disk-nya. Jadi ini juga harus terintegrasi. Kalau memang mau dibuat cepat, ya semuanya harus cepat. Ya. Hard disk-nya juga harus cepat, I/O-nya cepat, CPU-nya cepat. Jangan hanya cepat salah satu. Kalau cepat salah satu, ya tidak akan mendukung. Gitu ya. Baik, ya. Nah, ini I/O bandwidth. Kemudian, ya sekarang kita masuk ke multi-core processor. Nah, ini permasalahan dengan single core, gitu ya. Untuk mengeksekusi instruksi yang lebih cepat, ini pilihannya waktu itu hanya meningkatkan frekuensi clock. Oke. Sehingga ya kalau di tahun 80-an ada overclock ya, yang tombolnya ada di depan PC. Kalau pengen cepat, di clocknya dipercepat. Lama-lama panas, hang, diturunkan lagi clocknya. Jadi meningkatkan frekuensi clock terlalu tinggi secara drastis meningkatkan konsumsi daya. Jadi clock tinggi menentukan konsumsi daya dan disipasi panas yang tinggi, disipasi panas. Sehingga tidak efisien. Maka generasi komputer sekarang itu pasti ada ini ya, ada sirip pendingin, ada heatsink ya, namanya heat sink ya, yang terbuat dari aluminium cor. Nah, itu sekarang belum cukup. Nah, tambah heatsink plus fan, kan bukan ya? Nah, itu untuk mendinginkan CPU. Nah, malah sekarang heatsink ada fan, ada plus apa? Extra fan. Nah, itu ya. Nah, jadi kalau frekuensi clock ditinggikan lagi, ya panasnya tinggi lagi. Nah, maka sekarang yang jadi masalah adalah konsumsi daya. Ya. Untuk apa punya HP canggih, cepat, tetapi setiap 1 jam kita ngecas? Ya. Apa keuntungannya? Nah, itu kan. Kan lebih baik kompromi, ya, cepat, tapi ngecasnya 2 hari sekali, atau mungkin sehari sekali. Nah, yang diperlukan adalah teknologi yang seperti itu. Jadi baik ini ya. Nah, sekarang yang namanya single core. Single core itu adalah tadi ya ada register. Nah, setiap komputer ada register, ada arithmetic logic unit, ya. Kemudian ini ya, ini single core komputer. Kemudian single core ini adalah apa yang disebut dengan core itu adalah register dan ALU. Nah, jadi yang disebut dengan core di dalam CPU itu adalah ALU dan register. Sehingga kalau CPU dengan multi core itu yang banyak adalah register dan ALU-nya. Padahal CPU itu memiliki 3 komponen, apa? ALU, register, dan control unit. Berarti di sini control unitnya 1, tetapi core-nya banyak. Nah, apa itu core? Core adalah register dan ALU.
Jadi replikasi prosesor core on single die. Ya. Single die itu seperti ini ya, die itu kalau kita punya beberapa chip, ada chip, nah ini ada 3 chip, ya. Jadi ada chip 1, chip 2, chip 3. Nah, wadahnya ini namanya adalah die. Jadi replicate multiple processor core on single die. Nah, kemudian generik untuk dual core processor, ya. Dual core processor adalah CPU core, ya. Jadi ada tadi ya CPU core, kemudian cache memori level 1, kemudian CPU dan nah jadi yang namanya cache memori level 1 itu adalah pada setiap core. Nah, baru ada bus interface, ya, baru cache level 2. Nah, di luar CPU berarti cache memori level 3. Jadi kalau ada banyak core itu banyak cache memori itu adalah pada kaskade ya. Kaskade ini adalah pada tingkat core dan pada tingkat bus interface ya. Jadi ini adalah level 2-nya on die-nya. Nah, sekarang kita lihat Intel Core i7. Nah, jadi sekarang dalam satu chip itu tidak hanya berisi CPU, ya. Ini kan CPU-nya kan hanya ini. Tapi dia juga berisi namanya chipset. Chipset itu adalah untuk VGA, gitu kan ya. Untuk drive, ya. Nah, jadi sekarang satu die CPU itu sudah melayani semuanya, termasuk ini ada USB-nya. Jadi sekarang yang namanya I/O itu sudah ada di dalam satu chip ya. Kemudian ini ada untuk yang lain-lain gitu ya. Kemudian ada PCI bridge. PCI bridge itu nanti untuk kalau kamu membuka PC ada slot ekspansi, itu adalah tertanam di dalam satu die, bukan satu chip ya, tapi satu die. Karena antara die dengan chip itu berbeda. Ini untuk yang Core i7, bahkan dia sudah untuk bisa untuk interface langsung ke memori ya. Kemudian dalam gini USB port sudah ya, LAN, BIOS, kemudian audionya sudah ada juga gitu ya, serial atas sudah. Jadi ini sekarang yang dimiliki oleh CPU Intel Core i7. Jadi ini proses mutakhir ya, tapi saya tidak mungkin membahas data busnya ada berapa, kemudian bagaimana kalau transfer data, itu tidak memungkinkan karena jumlahnya ada puluhan, jadi sangat rumit harus dijelaskan. Maka di kuliah-kuliah sebelumnya hanya memisalkan suatu CPU ada punya 3 address bus supaya sederhana pembahasannya. Ini sekarang CPU berkinerja tinggi. CPU berkinerja tinggi. Kalau ada orang mengatakan apa toh CPU yang paling bagus itu? Jadi, karena ada namanya RISC, Reduced Instruction Set Computer. Jadi kalau tadi saya menjelaskan bahwa untuk 3
instruksi diperlukan 9 cycle. Maka sekarang ada teknologi yang melakukan overlap CPU operation. Jadi fetching instruksi, ya, fetching instruksi dulu kita dari memori, sementara CPU sedang mengeksekusi instruksi. Nah, ini disebut dengan pipeline. Jadi gini ya, saat instruksi 1, cycle 1 dia melakukan fetch, dan cycle 2 dia melakukan decode instruksi pertama, maka dia sudah nyambi, dalam kutip nyambi, fetch instruksi yang kedua. Saat melakukan eksekusi instruksi pertama, dia melakukan, ya, CPU melakukan decode instruksi yang kedua. Sementara itu, CPU juga melakukan fetch instruksi yang ketiga. Ya, sehingga di sini saat melakukan eksekusi instruksi instruksi kedua di cycle 4, dia mendekode instruksi ketiga dan meng-fetch instruksi ke-4 dan seterusnya, overlap di sini. Nah, sehingga untuk 3 instruksi, misalkan ini 4 instruksi hanya memerlukan 6 cycle. Kalau tadi kan 3 instruksi perlu 9 cycle. Ini 4 instruksi hanya. Nah, jadi ini disebut dengan pipeline. Nah, pipeline itu intinya dari ban berjalan, ya. Di ban berjalan itu kalau ada pabrik mobil kan ada yang pada jalur yang sama, ada yang sedang mengecat, ada yang sedang memasang skrup dan sebagainya, ada yang finishing. Jadi kita bandingkan non-pipeline prosesor dan three-stage pipeline prosesor. Non-pipeline prosesor, dia melakukan eksekusi instruksi, untuk 3 instruksi memerlukan 9 cycle. Tetapi untuk three-stage pipeline prosesor melakukan ini hanya memerlukan 5 cycle. Ini 3 stage, ya. Nah, ini misalkan untuk 4 instruksi hanya perlu 6. Di sini untuk memanen hasil eksekusi, nah di sini hasilnya di sini. Ini juga, sehingga pada cycle 45 ini nggak ada hasil, cycle ini nggak ada hasil. Tetapi untuk pipeline prosesor, hasil instruksi 1 di sini, ini hasil 1 di sini, hasil 2 diperoleh di sini. Di sini diperoleh hasil untuk instruksi yang ketiga, sedangkan di sini diperoleh hasil untuk instruksi yang keempat. Berarti pada pipeline tidak ada jeda. Ini ada jeda hasil. Sehingga apa akibatnya? Ya, di sini dengan clock yang ini, ya, ini dengan clock yang frekuensi clock yang lebih rendah, bisa menguntungkan, ya. Dengan clock yang lebih rendah, dia bisa mengeksekusi instruksi lebih banyak. Ya, jadi ini pilihannya salah satunya adalah dengan pipeline ini adalah salah satu strategi untuk meningkatkan kecepatan, tetapi dayanya tidak begitu boros. Baik, tadi analogi pipeline tadi seperti ini, seperti pabrik mobil, ya, di sini seperti ini, di sini adalah di ujung yang sini adalah sudah finishing, ya. Sehingga kalau ini satu mobil diselesaikan dalam waktu 1 minggu, gitu ya, kalau tidak menggunakan pipeline, setiap minggu menghasilkan 1 mobil. Tetapi dengan menggunakan pipeline seperti ini, ada yang memasang kerangka, ada yang memasang di sini, ada yang memasang lampu, dan ada finishing, maka output pabrik mobil ini bisa setiap jam
satu. Ini adalah analogi untuk pabrik mobil, sehingga tadi pipeline dan non pipeline kok digambarkan seperti ini. Baik, ada CIS dan GRIS, gitu ya. Jadi CIS itu adalah Complex Instruction Set komputer, teknologi komputer dengan panjang instruksi yang beragam. GRIS adalah teknologi komputer dengan panjang instruksi yang seragam. Sehingga RISC ini harus seragam. Artinya gini ya, ini saya karena harus advance ini. Jadi kalau ada ini ya, instruksi dasar pada komputer itu kan seperti misalkan add R1, R2, R3. Ini untuk penjumlahan. Berarti kalau instruksi yang seragam itu berarti kalau ada sub, ini juga ada R1, R2, R3 seragam. Ya. Kemudian kalau yang beragam ini ada misalkan ya add R1, R2, R3, kemudian nanti ada sub R1, R2, kemudian misalkan ada multiple, nah, ya R1, R2. Nah di sini ini ada 3 operan, ini ada 3 operan, ini ada 2 operan. Nah ini yang menyebabkan instruksi itu tidak seragam, susah untuk dibuat pipeline. Tetapi pipeline itu bisa dibuat kalau instruksi ini seragam. Tapi ini saya tidak bisa memperkenalkan lebih banyak karena ini adalah instruksi dasar dari bahasa assembly. Tapi ini saya memperkenalkan secara ringan Anda bahwa jadi yang CIS dan RISC ini kaitan dengan reduce, jadi instruction set. Instruction itu bawaan dari CPU. Ya. Ada yang kompleks, ada yang reduce. Kompleks di sini adalah beragam, ya, panjang instruksinya ini panjang instruksi beragam, sedangkan RISC adalah panjang instruksinya seragam. Ya. Komputer dengan prosesor RISC, ya, ada IBM RISC, ada SPARC, ya. SPARC itu adalah Sun Microsystem, Motorola, Sun Ultra SPARC, ada Fujitsu dan lain-lain. Ya. Kebetulan tahun 92 saya pernah memakai Sun Microsystem gitu ya, dan Motorola. Jadi di mana Intel? Kalau kamu tanya di mana Intel, di mana AMD? Ya kelasnya bukan di sini, gitu ya. Intel, AMD itu adalah kelasnya kelas masyarakat, sedangkan ini adalah kelas agak enterprise, gitu ya. Jadi itu perbedaan antara teknologi RISC dan RISC. Tapi CPU Intel sekarang sudah mengadopsi beberapa RISC, teknologi RISC secara parsial. Ya. Baik ya, ini yang saya sampaikan. Jadi sekali lagi